Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini bahasan kita yaitu tentang masalah zakat. Dan adapun pengertian zakat itu sendiri secara bahasa yaitu berarti tumbuh dan berkembang. Dan adapun pengertian zakat menurut istilah adalah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Oleh sebab itu, hukum melaksanakan zakat adalah wajib bagi setiap muslim, dengan syarat tertentu bagi yang telah memenuhi syarat. Sedangkan dalil zakat itu sendiri itu telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 43 yang bunyinya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Untuk penerima zakat itu sendiri atau mustahik zakat itu ada 8 golongan yang telah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 yang bunyinya innamas shodaqatu lil fuqara'i wal masakin wal alimina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fis sabilillahi wa ibnis sabili faridatum minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan para hamba sahaya, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu dibagi menjadi 2 bagian. 1 zakat fitrah. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat terhadap jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk membersihkan dirinya atau keluarganya yang menjadi tanggungan pada hari raya Idul Fitri. Adapun rukun zakat fitrah: 1. Niat karena Allah semata. 2. Adanya muzaki atau orang yang berzakat fitrah. 3. Adanya mustahik atau orang yang menerima zakat fitrah. 4. Adanya harta yang dipergunakan untuk zakat fitrah. Dan adapun syarat bagi orang yang wajib zakat: 1. Beragama Islam. 2. Orang tersebut ada pada waktu terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. 3. Mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya pada malam Idul Fitri. 4. Lahir sebelum matahari tenggelam di akhir Ramadan. Sedangkan besarnya zakat fitrah itu para ulama memberi sebuah garisan, yaitu sebesar 1 sok atau 4 mud. Sedangkan 1 mud itu adalah sekitar 675 gram atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok, yaitu bisa berupa tepung, kurma, atau makanan yang biasa di daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, kapan waktu membayar zakat fitrah? Itu sebagian ulama berpendapat bahwa ada 5 jenis waktu untuk membayar zakat fitrah.
Satu, waktu jawas atau waktu yang dibolehkan yaitu sejak awal Ramadan. Kedua, waktu wajib bila matahari telah terbenam di akhir Ramadan. Ketiga, waktu afdol atau yang paling utama itu sebelum kaum muslimin keluar untuk melaksanakan salat hari raya Idul Fitri. Keempat, waktu makruh yaitu setelah selesai salat Idul Fitri. Dan yang terakhir kelima yaitu waktu haram sesudah hari raya atau 1 hari setelah hari raya. Dan adapun apa saja harta yang wajib dizakatkan itu ada beberapa jenis. Satu, emas dan perak. Kedua, zakat pertanian. Ketiga, zakat perdagangan. Keempat, zakat hewan ternak. Kelima, zakat barang tambang, rikos dan hasil laut. Dan keenam adalah zakat profesi. Dari beberapa zakat yang ada, itu semuanya mempunyai hikmah. Yang mana kalau dirangkum hikmahnya bisa berupa satu, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat kekayaan yang telah diberikan kepada kita. Kedua, membersihkan dan menunjukkan diri dari harta yang dimilikinya, mengikis sifat kikir dan akhlak tercela, serta mendidik agar bersifat pemurah dan berakhlak mulia. Ketiga, mendidik manusia agar senantiasa sadar bahwa harta miliknya secara mutlak dan bukan merupakan tujuan hidup. Keempat, yaitu mendekatkan diri atau takarub kepada Allah dan menghapuskan dosa. Dan hikmah yang terakhir yaitu menjadi sebab bertambahnya rezeki, pertolongan dan inayah dari Allah. Untuk bahasan tentang zakat cukup sampai di sini dulu dan kita akhiri pelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.